wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Halaman 33 nggih. Babul hamli. Iki bab anerangaken wetengan atau kehamilan. Ana dene sithik-sithike mangsane wetengan yaiku 6 wulan punjul rong sediluk. Paling sedikitnya orang hamil ya, janin itu paling enom niku 6 wulan rong sediluk. Rong sediluk ki pripun? Bahasane Tegal ki rong sedelat. Angger sasedelat sapira? Misal Mbak Kiki, sapira ki no? Yang kondisi Mbak sedelat. Sadelat ki bahasa sadelat kira-kira pirang menit? Sadelate sampean. Tidak ada kepastian ya, tidak ada kepastian patokan kira-kira pirang menit karena sadelate wong ki beda-beda. Tapi umumnya ndeyantah ya antarane 1 menit nganti 5 menit ya. 15 menit kira-kira sedelat apa ora sampean? Suwe. Berarti ora sedelat. Nah, ini 6 bulan rong sedelat. Jadi sasedelat ditambah sasedelat ngoten lho. Ya. Sampean bisa menyimpulkan sendiri, berarti kira-kira 6 bulan lebih kira-kira berapa menit? Itu rong sedelat. Itu paling enome, paling mudanya janin di dalam kandungan 6 bulan 2 kali sedelat ngoten ya. Niku berarti nek misalnya wonten orang hamil, kalau ada orang hamil, orang baru menikah, kemudian hamil, kemudian baru usia 7 bulan pernikahan kok sudah melahirkan dan janinnya itu hidup, maka secara Islam memang sudah siap untuk hidup. Meskipun janin itu setelah keluar ada yang memang bisa hidup normal, ada yang harus masuk inkubator dulu dan lain-lain. Karena memang aturan di dalam Islam minimal 6 bulan rong sedelat. Paham nggih? Niku. Karena memang ada beberapa orang melahirkan juga hanya 6 bulan lebih sedikit. Ngoten. Karena tapi harus operasi kalau itu. Dan anaknya masuk inkubator dulu, ngoten. Ya. Lan lamun ana bayi lahir saking wetengane kok kurang saking 6 bulan rong sediluk, maka kudu den tafsil. Nah, ketika ada janin yang keluar kurang dari 6 bulan rong sediluk, maka harus ditafsil. Ini harus diapakan gitu. Yang pertama, lamun metune bayi keluron iku ana tetengerek urip sebab krejet-krejet utawa nangis utawa ambekan, mangka hukume pada karo bayi ora keluron, tegese wajib den adusi lan den ulesi lan den solati lan den pendem. Jadi ketika ada bayi yang kurang dari 6 bulan rong sedelat metu keluron niku bahasa Indonesianya apa? Keguguran. Tapi ketika dia si bayi itu keluar dalam kondisi ada tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda dia hidup. Contohnya apa? Kerjet-kerjet. Kerjet-kerjet bahasa Indonesianya apa? Ada obah-obahnya ya, ana obah satitik. Atau nangis, atau dia bernafas. Itu namanya tanda-tanda kehidupan. Maka bagaimana? Maka hukumnya itu sama seperti bayi sing ora keluron, bayi yang tidak keguguran. Artinya apa? Artinya wajib diadusi, wajib diulesi, wajib disolati, dan wajib dimakamkan. Ya, bayi yang kurang dari 6 bulan rong sediluk, kemudian dalam kondisi lahirnya itu hidup, kemudian meninggal, maka hukumnya itu seperti bayi yang tidak keguguran.
wajib dimandikan, wajib diulesi, wajib disolati, wajib dimakamkan. Itu bayi yang kurang dari 6 bulan rong sediluk. Itu batasannya itu 6 bulan rong sediluk. Berarti pinten? Bisa 5 bulan, bisa 4 bulan. Itu ya. Yang kedua, itu tadi yang pertama nggih. Yang kedua, lan lamun metune keluron iku wis mati, mangka yen wis pertela kedadeane sebab garis-garis, mangka wajib den rumat, ora nganggo den solati. Yang ketika janin yang keluar itu sudah meninggal keluarnya, kemudian sudah jelas pertelan itu jelas ya, sudah jelas kedadean niku apa ya, penciptaannya. Jadi kurang dari 6 bulan, 6 bulan rong sediluk, tapi dia itu misal sudah ada matanya, sudah terlihat ada matanya, ada hidungnya, ngoten. Maka wajib dirumat tetapi tidak wajib disolati. Itu ya, ketika keluarnya meninggal, sudah meninggal. Nah, lan lamun ora pertela kedadeane, maka ora wajib den rumat. Ketika si janin itu tidak berupa, tidak ada rupanya, berarti hanya seperti gumpalan darah, belum berupa gitu nggih. Itu tidak wajib dirumati. Ya, tidak wajib dirumati. Tuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nomor berapa Mbak Miki? Nomor 1, janinnya itu masih hidup. Nomor 2, janinnya sudah meninggal. Sudah meninggalnya ada yang sudah berbentuk, ada yang masih berbentuk gumpalan darah. Sekarang yang nomor 3. Anadene lamun laire bayi iku punjul saking 6 wulan rong sediluk, mangka wajib den adusi, lan den ulesi, lan den solati, lan den pendem, padha uga metu wis mati utawa urip, lan senajan ora pertela kedadeane. Ketika ada bayi lahir lebih dari 6 bulan rong sediluk, maka wajib untuk dimandikan, wajib diulesi, wajib disolati, wajib dimakamkan. Meskipun keluarnya itu meninggal ataupun hidup, meskipun wujudnya itu sudah berbentuk bayi ataupun masih gumpalan darah atau masih belum berbentuk. Ngoten ya. Ini sampai sini. Ini berarti untuk kandungan paling enom kados niku. Keterangan-keterangan kandungan sebelum 6 bulan rong sediluk dan setelah 6 bulan rong sediluk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas ya? Kemudian dene kaprah-kaprahe wetengan yaiku 9 bulan. Umumnya orang hamil itu 9 bulan. Lan anedene akeh-akehe mangsane wetengan yaiku 4 tahun. Maksimale wong meteng niku 4 tahun. 4 tahun ya, Mas, Mbak. Dadi lamun ana wadon den pegat lanange lan ora kawinan maneh, ing kono durung nganti ana 4 tahun kawit saking pegatane kok ngetoni anak, maka anak iku tetep dadi duweke lanang ingkang megat. Ya. Jadi ketika ada perempuan sudah cerai dengan suaminya dalam masa kurang dari 4 tahun kok dia hamil, maka anaknya itu merupakan anak dari mantan suamine. Paham ya? Paham ya Mbak? Supaya Pak sampean kabeh agar misalnya menemukan hal-hal yang tadi kayak tahu hukumnya. Ternyata maksimal wong meteng niku berapa? 4
tahun 4 tahun. Jadi ngene Mbak ya, jadi misal ana wong wadon pegat, sawise pegat 3 tahun setelahnya dia kok melahirkan anak gitu ya, tapi dia tidak menikah lagi dalam kurun waktu 3 tahun atau dalam kurun waktu 4 tahun itu dia tidak menikah lagi, tapi dia melahirkan, maka anak tersebut adalah merupakan anak dari mantan suaminya. Karena maksimal wong meten niku 4 tahun. Ngoten. Paham ya? Niku. Utawa wong wadon mau kawin maneh. Tapi anake iku ora mungkin saking bojone kang nomor loro. Sebab metune anak iku kurang saking 6 wulan 2 sedhelu. Kawit saking watine bojo kang kapindho. Mangka anake ya tetep den susulaken marang bojo pertama. Atau kasus yang kedua, si janda tadi itu sudah menikah, kemudian melahirkan anaknya itu tidak lebih dari 6 bulan 2 sediluk sejak dia berhubungan badan dengan suaminya. Maka anak tersebut meskipun dia sudah menikah dengan suami yang baru, anak tersebut ini tadi masih merupakan anaknya mantan suami. Tapi harus masih dalam kurun waktu 4 tahun itu tadi, tidak boleh lebih dari 4 tahun. Paham boten? Anda wong wadon cerai durungan apa tahun ya, wis nikah maning. Nah, pernikahannya itu belum sampai 6 bulan 2 sediluk kok dia sudah melahirkan. Ngoten lho maksudnya. Berarti anak tersebut merupakan anaknya bojo pertama, berarti mantan suami, bukan anaknya suami yang baru. Paham? Paham? Tapi kira-kira kalau di masyarakat itu bisa diterima tidak? Nah, makanya kemudian bagi yang sudah tahu, jangan dikedepankan suudzonnya dulu. Karena sudah dibahas di sini. Oh, ada hukumnya. Kita tabayun dulu. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Kayak ngapa? Kan kayak gitu, nggih. Ya, paham ya? Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas semua?